Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tentang representasi matematis. Apa itu representasi matematis? Kita definisikan dahulu. Representasi di sini merupakan cara menyajikan, menggambarkan atau simbolisasi ide menggunakan suatu metode tertentu yang merupakan penggambaran, translasi, penyingkapan, desain ulang, simbolisasi, atau pemodelan ide, konsep, prinsip, dan relasi matematis. Itu menurut Prayitno. Kemudian representasi dapat menghubungkan sesuatu yang dipelajari dengan pemahaman konsep dalam berbagai bentuk. Jadi di sini representasi itu gambaran ide ya yang dimiliki. Jadi idenya itu nanti disajikan dalam bentuk apa gitu. Apakah dalam bentuk gambar, dalam bentuk simbol, dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel atau yang lainnya. Kemudian mengapa representasi itu penting? Representasi itu penting karena menurut Samsudin dan Retnawati itu menjembatani pemahaman dan ekspresi matematis. Yang kedua, menjadikan dasar dari kemampuan koneksi dan penalaran. Apa itu koneksi? Koneksi itu hubungan ya, keterkaitan. Kemudian penalaran merupakan proses untuk mencapai satu kesimpulan, menarik satu kesimpulan. Jadi di sini representasi menjadi dasar dari kemampuan koneksi dan penalaran melalui representasi ide matematis yang dapat ditransfer dari pikiran sebagai wujud dari solusi yang dihasilkan. Jadi solusi yang dihasilkan itu dapat dipahami orang lain, dapat mengerti oleh pihak lain ketika itu direpresentasikan. Oleh sebab itu representasi menjadi penting. Alur representasi terjadi melalui translasi masalah pada bentuk yang baru, misal dari diagram atau bentuk fisik menjadi simbol atau kata-kata. Itu menurut Prayitno. Kemudian representasi itu ada berapa jenisnya? Ada banyak jenis dari representasi. Beberapa ahli mengelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, kalau menurut Samsudin dan Retnawati, representasi itu ada dua, yaitu representasi internal dan representasi eksternal. Untuk representasi internal itu adalah konsep, skema, model yang masih ada di benak atau dalam bentuk masih di mind ya, di dalam mind kita. Kemudian kalau representasi eksternal itu adalah grafik, tabel, persamaan, dan lain-lain yang itu dapat dilihat dan diobservasi. Jadi itu yaitu nampak ya, sudah disajikan dalam bentuk yang kelihatan. Kemudian Prayitno membagi representasi menjadi tiga, yaitu representasi visual, representasi verbal, dan representasi simbolik. Bagaimana kemudian pembahasannya? Kita akan mengkaji lebih jauh untuk representasi visual, verbal, dan simbolik pada bahasan selanjutnya. Yang ketiga yaitu contoh representasi itu dalam bentuk 5 ya, ada dalam bentuknya 5, yaitu ada berupa contoh nyata, model manipulatif, gambar atau diagram, kata atau ujaran, dan simbol. Itu menurut Widagdo. Kemudian kita mulai dari tadi pembahasan tentang representasi. Ada representasi visual, verbal, dan simbolik. Itu yang lebih cocok ya sepertinya dari kesemuanya tadi. Untuk representasi visual, nah ini menurut Ajay dan John, yaitu strategi representasi menggunakan pictorial untuk menurunkan tingkat abstraksi. Jadi menggunakan gambar objek ya, representasinya. Jadi penyajian idenya itu menggunakan gambar objek ataupun objeknya.
Kemudian kalau menurut Gecici dan Turnuklu, nah ini visualisasi berbentuk gambar, diagram atau grafik. Representasi visual dapat terjadi secara internal yang terjadi di pikiran ataupun berlangsung secara eksternal. Tetapi meskipun internal maupun eksternal, di dalam benak itu tentu ada sesuatu yang dibayangkan, apakah bentuknya nanti gambar, diagram, grafik atau yang lain. Kalau visual berarti yang dibayangkan itu bentuknya dalam bentuk seperti ini tadi, gambar, diagram, grafik. Kemudian kalau menurut Ossoy itu bisa berupa representasi visual itu dalam berupa bentuk piktorial atau gambar objek, bisa juga berupa skematik, yaitu berupa grafik ataupun tabel. Jadi pada prinsipnya kalau visual itu bentuknya berupa gambar, grafik, objek seperti itu. Kemudian representasi verbal. Kalau ketika kita mendengar istilah verbal itu tentu terkait dengan kata-kata ya. Di sini menurut Anwar dan Rahmawati, representasi verbal merupakan suatu tipe representasi dengan menyajikan ide dalam bentuk deskripsi atau tulisan atau kata-kata yang menggambarkan proses penemuan ide atau penyelesaian masalah. Jadi, representasi verbal itu cenderung dalam bentuk kata-kata. Kemudian representasi simbolik, ini yang cenderung diharapkan oleh pengajar matematis ya, diharapkan seperti ini. Jadi representasi simbolik itu representasi dalam bentuk struktur abstrak seperti tanda atau simbol itu. Kemudian menurut Prayetno, ide matematis dalam representasi simbolik dinyatakan dalam bentuk variabel, parameter, bilangan atau notasi. Kemudian untuk menurut Anwar lagi, representasi simbolik memiliki ciri adanya transformasi dari masalah matematis reorientasi rumus atau prosedur matematis. Jadi representasi simbolis cenderung pada representasi dalam bentuk prosedur, dalam bentuk rumus, dalam bentuk tanda-tanda yang sudah baku seperti itu. Kemudian mana yang paling baik dari kesemuanya? Sebenarnya yang diharapkan dari siswa itu mampu melakukan representasi simbolik, tetapi tentu saja kita tidak boleh memaksa mereka untuk melakukan representasi simbolik. Oleh sebab itu saya sarankan untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan representasi apa yang disukai. Nah, nanti baru diarahkan ke representasi simbolik ya. Jadi representasi verbal boleh, representasi visual boleh, tergantung dari sudut mana mereka melihat, tergantung mereka memahami masalahnya seperti apa. Oke, aplikasi di dalam pembelajaran terkait dengan representasi. Nah, ini representasi itu dapat berupa representasi tunggal, dapat dalam bentuk representasi ganda. Representasi tunggal berarti penyajian ide itu dalam bentuk tunggal. Kalau representasi ganda, penyajian idenya itu bisa dalam bentuk lebih dari satu representasi. Jadi kalau tadi kita menemukan ada representasi visual, verbal, dan simbolik, kalau representasi ganda nanti bisa kombinasi dari tiga representasi ini tadi. Dan juga di dalam representasi ganda ini memungkinkan representasi ganda itu ada di soalnya, mungkin juga ada di jawabannya. Kalau ada di soalnya itu memungkinkan terjadi seperti ini ya, ada multiple representation task, jadi tugasnya yang multiple representasi, ada juga yang jawabannya yang banyak representasi. Bagaimana kemudian ini dalam prakteknya? Nah, ini untuk multiple representasi yang tugas ya. Jadi tugasnya itu di sini saya contohkan masalah yang direpresentasinya berbeda, tapi sesungguhnya memiliki konsep yang sama. Representasinya berbeda. Jadi di sini contoh penelitiannya Afriani di 2018.
Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama disajikan dalam bentuk simbolis, soal yang kedua disajikan dalam bentuk gambar, soal yang ketiga disajikan dalam bentuk tabel. Ketiga soal ini tentu memiliki representasi yang berbeda, tetapi sesungguhnya ketiga soal ini menghasilkan jawaban yang sama. Nah, yang seperti ini yang multiple representasi adalah soalnya. Nah, kemudian multiple representation solution. Nah, solution ya. Kalau ini solusinya yang bisa memungkinkan terjadi representasi ganda. Nah, jadi memungkinkan terjadinya itu dan diberi ruang untuk itu. Nah, ini soalnya ya, contoh masalahnya. Jadi sebuah drum berisi minyak. Pada awalnya dikeluarkan 50% darinya, kemudian dikeluarkan lagi sepertiga dari sisanya. Akhirnya minyak dalam drum tinggal 40 liter. Berapa isi minyak dalam drum sebelum dikeluarkan isinya? Di sini di dalam petunjuknya berikan penjelasan bagaimana kamu sampai pada jawaban tersebut. Ini beberapa jawaban. Bagi anak yang menyelesaikan dengan cara visual dan verbal, jadi visual itu berarti ada menggunakan gambar, tabel, seperti itu ya, gambar, tabel. Kalau ini kombinasi dari visual verbal dan juga nanti dijelaskan menggunakan kata-kata. Seperti ini jawabannya. Jadi digambar dulu, awalnya tadi kan setengahnya, kemudian setengah sisanya dari setengah tersebut dibagi menjadi 3 bagian, karena kan tadi diminta 2/3, maka dia membagi menjadi 3 bagian. Dia pilih yang 2 bagian. Nah, di situ 2/3 bagian itu ternyata, nah itu dijelaskan dengan kata-kata. Digambarkan jika 3 itu 50%, nah 3 dari yang bagian kanan itu, maka 100% sama dengan 3/2. 3 kali 2 sama dengan 6. Dan jika 2 itu sama dengan 40 liter, maka 6 bagi 2 sama dengan 3 dan 3. Nah, ini dijelaskan ya menggunakan kata-kata seperti ini. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk visual simbolis? Jadi di sini ada digambarkan tapi kemudian ada digabungkan dengan simbol-simbol, dengan simbol matematis. Nah, ini misalkan digambar dulu, dia memulai dengan digambar dulu. Gambar seperti itu, kemudian dilanjutkan dengan proses di situ proses simbolis ya, proses matematis yang formal. Oke. Kemudian nih ada representasi verbal simbolis. Jadi yang ketiga yaitu verbal, dia menggunakan kata-kata tapi juga melibatkan simbol, jadi gabungan. Nah, ini jadi dia ceritakan yang pertama dilakukan ini, dilanjutkan dengan yang langkah kedua, kemudian dari langkah kedua yang tersisa di drum 40 liter. Dari situ dia selesaikan dengan proses matematis secara simbolis, dilanjutkan sampai pada jawaban akhir. Itu tadi ya. Kemudian yang terakhir yaitu simbolik saja. Apakah ada yang verbal saja ataukah ada yang visual saja? Untuk mahasiswa itu ada kecenderungan tidak lagi menggunakan verbal saja atau gambar verbal saja atau visual saja, tapi kombinasinya. Tetapi juga ada banyak yang menyelesaikan dengan representasi simbolis. Nah, untuk yang di level-level sekolah dasar ataupun SMP, nah itu juga mungkin menarik untuk ditelaah lebih jauh. Mereka kecenderungannya menggunakan apa? Nih, kalau yang menggunakan simbolik itu sudah langsung ya dalam satu baris itu diselesaikan, dari masalah yang disajikan dinyatakan dalam satu kalimat matematis yang utuh ya, di situ kemudian diselesaikan. Itu cara yang pertama. Ada juga yang menyelesaikan dengan cara seperti ini. Nah, itu untuk representasi simbolik. Sehingga untuk representasi matematis yang dihasilkan siswa ataupun mahasiswa, kalau ini kebetulan di mahasiswa itu memungkinkan ada yang kombinasi ya, ada multiple representasi.
maupun ada yang representasi tunggal dalam bentuk representasi simbolik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang representasi matematis. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.